Selamat sore semuanya, kita akan melanjutkan materi kita. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas tentang pendidikan agama Kristen dalam Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Baru. Pada pertemuan yang lalu kita sudah melihat dasar teologis penyelenggaraan pendidikan agama Kristen dalam Perjanjian Lama itu ada 3 poin. Yang pertama yaitu penyataan Allah, yang kedua yaitu pemilihan Allah, dan yang ketiga adalah manusia sebagai gambar dan rupa. Nah, sore ini kita akan melihat bagaimana dasar teologis penyelenggaraan pendidikan agama Kristen dalam Perjanjian Baru. Nah, berbicara soal Perjanjian Baru, seluruh isi Perjanjian Baru dapat dipandang sebagai yang menyajikan pokok-pokok kurikulum PAK. Jadi artinya bahwa keseluruhan Perjanjian Baru merupakan kurikulum pertama bagi pembinaan iman gereja perdana dan penataan kehidupan sebagai jemaat Allah. Jadi intisari kurikulum itu adalah hal mengikut Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi dapat dikatakan bahwa dasar teologis penyelenggaraan pendidikan agama Kristen dalam Perjanjian Baru adalah mengikut Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena Allah telah menyelamatkan manusia. Jadi di dalam Perjanjian Baru ini kita akan memperoleh kesaksian bahwa Yesus Kristus adalah pusat dari pendidikan agama Kristen, ditambah lagi dengan beberapa tokoh lainnya seperti Paulus maupun dengan jemaat mula-mula. Nah, Perjanjian Baru memberikan kesaksian mengenai Yesus Kristus yang memiliki 2 status sekaligus, yaitu sebagai Allah sejati dan manusia sejati. Artinya bahwa Yesus Kristus memiliki status ketinggian maupun status kerendahan. Namun dalam prakteknya pemahaman akan kedua status ini terkadang kurang utuh. Artinya bahwa dalam kehidupan beriman dan pengajaran keagamaan, jemaat lebih memberikan perhatian terhadap status keilahian Yesus daripada status kemanusiaannya. Padahal sebagai manusia sejati, Yesus menjalani kehidupannya sama seperti yang harus dijalani oleh setiap manusia, dan itu bisa dijadikan sebagai pembelajaran bagi kita umat manusia. Nah, di dalam menjalani hidupnya sebagai manusia, ia belajar dan bekerja. Nah, itu misalnya dalam Injil Markus, yaitu Markus 6 ayat 3, di situ dikatakan bahwa ia bukan saja anak tukang kayu, tetapi ia juga seorang tukang kayu. Jadi ini menunjukkan bahwa ia juga bekerja seperti manusia pada umumnya. Beberapa kesaksian di dalam Injil-Injil dapat disimpulkan bahwa Yesus pernah mengenyam pendidikan pada lembaga formal. Nah, pada pertemuan yang lalu saya sudah sempat katakan bahwa pendidikan atau lembaga formal yang ada pada saat itu yaitu ada Bet HaSefer, ada Bet Talmud, di mana itu setara SD dan SMP, dan selain itu juga ada sinagoge. Nah, jadi di sini bisa dilihat bahwa Yesus Kristus semasa kecil tidak saja belajar, tetapi dia juga mengajar, sehingga dia dijuluki atau diberikan julukan sebagai rabi atau guru yang agung. Nah, hal mengajar menjadi hal terpenting dari pelayanan Yesus, sehingga ia dikenal sebagai guru yang agung. Jadi dalam menyampaikan pengajarannya, ia mengajar dengan cara yang istimewa dan penuh kuasa, sehingga orang yang mendengarnya akan menjadi takjub dan menerima pengajaran yang diberikannya. Jadi metode yang digunakan oleh Yesus adalah metode yang sangat baik untuk dicontohi oleh kita semua, terutama kita calon pendidik pendidikan agama Kristen. Nah, berkaitan dengan metode ini nanti akan dibahas lebih dalam oleh kelompok yang mendapat tema tentang metode dalam PAK. Oleh karena itu, pada saat ini hal tersebut tidak akan saya bahas. Nah, jadi tekanan utama dalam mengikut Kristus sebagai guru adalah menjadi sama dengan penderitaannya. Dalam Roma 8 ayat 16-17 mencatat beberapa hal. Nah, itu ada 3 hal, bisa adik-adik lihat. Nah, pada poin yang ketiga, bahwa sebagai yang diakui anak di dalam Yesus Kristus harus pula menderita bersama-sama dengan Dia. Mengapa dikatakan demikian? Karena
Kita baru bisa dipermuliakan bersama-sama dengan Dia kalau kita juga menderita bersama-sama dengan Dia. Nah, selain Yesus Kristus ada Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus juga merupakan seorang guru yang ulung dan merupakan tokoh penting di lapangan pendidikan. Nah, Paulus dididik untuk menjadi seorang rabi bagi bangsanya. Jadi dia mahir dalam pengetahuan, atau dia memiliki pengetahuan yang baik akan Taurat, dan dia dilatih untuk mengajar orang lain tentang agama Yahudi. Jadi setelah Paulus mengalami pertobatan, dia berubah menjadi seorang yang berapi-api dalam menyampaikan pengajarannya kepada orang Yahudi maupun kepada kaum kafir tentang kehidupan bahagia yang terdapat dalam Injil Yesus Kristus. Artinya dari Paulus ini kita sebagai calon pendidik agama Kristen pun harus berapi-api dalam menyampaikan berita tentang karya keselamatan Allah dalam hidup manusia, sehingga peserta didik kita itu mengalami pertumbuhan iman atau mencapai tujuan dari pendidikan agama Kristen. Jadi Paulus menyampaikan pengajarannya itu di mana saja, dan dia tidak melihat tempat, tidak terbatas. Nah, itu sama halnya dengan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan banyak menyampaikan pengajarannya. Dalam hal ini Paulus menyampaikan pengajarannya lewat surat-surat yang sangat berharga sampai dengan saat ini. Yang berikut adalah jemaat mula-mula. Jadi sejak berdirinya, maka jemaat Kristen menjunjung pengajaran agama. Jadi orang-orang Kristen muda itu mula-mula masih berpaut pada adat agama Yahudi, tetapi lambat laun mereka mengembangkan perkumpulan-perkumpulannya sendiri. Nah, dalam perkumpulan tersebut itu mereka berdoa, mereka berdiskusi atau berbicara tentang pengajaran dan perbuatan Allah atau Yesus Kristus yang ajaib dalam hidup mereka. Mereka makan bersama dan mereka merayakan perjamuan suci. Nah, jadi di situ mereka yakin bahwa sejak turunnya Roh Kudus mereka adalah Israel yang baru. Nah, sebagai Israel yang baru, maka mereka harus hidup dalam keadaan yang baru dan dapat menjalankan tugas yang baru pula. Oleh karena itu mereka mulai berkhotbah, mereka mulai menyampaikan pengajaran tentang perbuatan Kristus yang ajaib. Mereka mulai mengajar supaya banyak orang percaya pada Yesus sebagai penebus dan Tuhan. Nah, inilah yang patut kita contoh dari kehidupan jemaat mula-mula, khususnya para muda-mudi. Bagaimana kalau kita lihat saat ini kehidupan kita lebih banyak disia-siakan untuk hal-hal yang kurang memberi dampak yang positif, khususnya dalam kehidupan keberagamaan kita. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama, menurut Alkitab, pendidikan agama dilakukan oleh Allah secara langsung dan melalui orang-orang yang diberikan kewenangan oleh Allah. Jadi Allah lah yang bertindak sebagai pendidik utama. Yang kedua, pendidikan agama menjadi saluran pewarisan nilai-nilai iman yang luhur atau nilai-nilai Kristiani. Yang ketiga, di dalam Perjanjian Baru kita mendapat kesaksian bahwa Yesus Kristus adalah pusat dari pendidikan agama Kristen. Artinya segala aspek kehidupan Yesus Kristus dijadikan sebagai pembelajaran bagi kita dalam menyampaikan pendidikan agama Kristen. Yang keempat, seluruh bentuk pelayanan Yesus Kristus mempunyai aspek pendidikan. Yang kelima, baik PL maupun PB memberikan kesaksian mengenai tempat bangsa-bangsa pada umumnya sebagai sasaran pengajaran dan pelayanan Allah. Artinya bahwa semua orang memperoleh kelayakan untuk menerima anugerah Allah, dan karena itu semua orang dari latar belakang manapun perlu mendapat perhatian dalam pendidikan agama Kristen. Ya, jadi dari poin kelima ini kita dapat mencatat beberapa hal. Itu bisa adik-adik lihat sendiri. Ya, jadi sebagai penutup untuk materi ini ada satu pertanyaan yang harus adik-adik jawab. Nah, di sini saya meminta penjelasan singkat dari adik-adik semua tentang pengajaran pendidikan agama Kristen saat ini
jika dibandingkan dengan yang ada pada zaman PL maupun PB, khususnya dalam konteks keluarga. Artinya adik-adik menganalisis bagaimana kehidupan pengajaran pendidikan agama Kristen dalam konteks keluarga jika kita bandingkan dengan yang ada pada zaman Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Nah, ini adalah daftar buku referensi yang bisa kalian gunakan berkaitan dengan pengerjaan tugas kelompok. Nah, berkaitan dengan soal yang saya berikan ini, itu bisa dijawab dan di-share dalam grup WA. Nah, ini adalah tugas kelompok. Jadi ada 10 kelompok yang akan dibentuk dengan tema-tema masing-masing, dan ini harus dibuat pakalah. Petunjuk teknisnya akan saya kirim melalui Classroom. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.